jalan-jalan naik angkutan umum, tiba di tempat bertemu dengan ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada kalian semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, jadi tayangan ini adalah tayangan Sapa BBPI atau sharing pertanyaan bersama BBPI edisi yang spesial, yang mana pada edisi kali ini kita mengusung tema Ask Anything About BBPI, yang nanti segala pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di dalam Sapa BBPI ini akan dijawab secara langsung oleh Ketua Umum kita, yaitu Mas Muhammad Rashid Ridho. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum BBPI tahun 2020, yaitu Mas Muhammad Rashid Ridho. Assalamualaikum Mas Rashid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya Mas Rashid? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Apalagi ini masih dalam keadaan pandemi. Semoga kita semua, baik yang menonton ataupun yang sedang berada di sini, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Mas Rashid. Jadi ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang mana ini nanti harus dijawab oleh Mas Rashid ya. Walaupun nggak semua saya tanyakan di sini, tapi jawablah dengan semaksimal mungkin ya. Oke, insyaallah. Tapi ini udah siap ya Mas Rashid? Oke, mulai sebelah. Oke. Oke, langsung aja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari Tina. Tina ini dari masyarakat umum. Jadi ada dua pertanyaan nih Mas Rashid. Yang pertama, apa makna BBPI? Kemudian kapan awal mula BBPI terbentuk? Dan ini ada satu lagi pertanyaan dari Instagram yang pertanyaannya ini menjurus pada satu hal yang sama, yaitu BBPI lahir tahun berapa ya? Mungkin kepada Mas Rashid atau saja untuk bisa dijawab. Oke, langsung dari makna BBPI sendiri ya. Dari singkatan itu sudah jelas, Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam. Yang mana badan ini dibentuk di tingkat fakultas, dalam artian bergerak di bidang lembaga dakwah fakultas lah seperti itu. Yang mana dibentuk dengan tujuan pengamalan dan juga pengkajian Islam, terusnya untuk masyarakat FEB. Ini seperti itu secara singkat. Dan dari tahun dibentuknya untuk BBPI ini dibentuk pada tahun 1978, yang mana dulu sebelum BBPI itu namanya PHBI Masjid. Oh iya. Jadi singkatannya Panitia Hifzan Islam. Yang mana ini dibentuk karena dulu pada zaman Presiden Soeharto ya, itu umat Islam itu memang membutuhkan. Maka dari itu dibentuklah pada masa itu yang diinisiasikan oleh Pak Natsir waktu itu DPII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Maka setelah itu terbentuk dan merembet tuh pada universitas yang pada awalnya itu dibentuk tuh Salam ITB, terus Salam UI dan juga Jamaah Salahuddin ya. Dan pada akhirnya juga alhamdulillah bentuk PHBI atau sekarang yang disebut dengan BBPI. Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah sedikit mengetahui bagaimana awal mula terbentuknya BBPI. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari calon mahasiswa baru nih. Jadi ini mahasiswa baru FEB dari Anggerka Harum Oktaviana. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa tujuan dibentuknya BBPI serta kegiatan apa yang diadakan sehingga mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, dari tujuan tersebut pastilah suatu organisasi ada tujuan pasti. Di BBPI itu tujuan utama itu ada di visi itu sebagai lembaga dakwah dan fakultas yang aktif, dekat dan sinergis dalam menumbuhkan nilai-nilai Islam di masyarakat FEB dan khususnya seperti itu. Dan program-programnya tentulah pastilah kita di sini ada 9 bidang yang mana menyokong tujuan tersebut melalui misi dari BBPI ya. Ada banyak sih dan nanti Anggerka bisa tanya langsung aja lah sama kita lah. Oke. Apalagi kan udah ada grup ini ya, keluarga muslim FEB UNS khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru. Nah, bisa dimanfaatin tuh grup itu. Apalagi di dalamnya udah ada Mas Rashid yang insya Allah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar BBPI. Siap. Oke. Makasih Mas Rashid. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari galisulis45@gmail.com. Mungkin Mas Gali atau Mbak Sulis ini nggak tahu ya. Oke. Lanjut, pertanyaannya adalah apa saja program kerja dari Departemen Kaderisasi di dalam
upayanya merekrut anggota baru? Oke, dalam merekrut anggota baru ya, pastilah perlu kita sebagai organisasi yang untuk mempromosikan siapa sih diri kita gitu. Kita bergerak di bidang mana sih seperti itu kan. Kita di sini secara besar di organisasi itu ada tiga program. Yang pertama itu ada Samaru. Samaru kan sambut mahasiswa baru. Itu diadakan ketika ada pengumuman dari SBM, SM dan juga SNM. Di situ kita sambut melalui video dan juga hal yang menarik mahasiswa lah seperti itu. Terus yang kedua itu ada Pasmaru itu ada ketika PKKMB dari fakultas itu difasilitasi bagi kita untuk ajang promosi kita lewat kita presentasi dan kita mengajak teman-teman mahasiswa baru untuk ikut bersama kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya yang terakhir yang paling inti lah dari kajian itu ada namanya One Step satu di sini. Jadi di One Step ini memang khusus kita rancang sebagai sarana kaderisasi kita, yang mana di situ kita wadahi untuk mahasiswa baru FEB khususnya untuk mereka tuh meningkatkan potensi diri mereka sebagai seorang mahasiswa muslim gitu. Nah, jadi mereka di situ dilatih menjadi seorang pribadi yang hebat, pemimpin yang hebat seperti itu. Nanti nantikan aja puasan selanjutnya lah. Oke, Insya Allah. Siap. Oke, jadi ada 3 program kerja ya dari bidang kaderisasi yang tadi dijelaskan oleh Mas Rosid. Terus untuk One Step nih, teman-teman bisa follow Instagramnya ya, @onestep.feb. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya dari Nasti Laksmi Pramesti dari Sekolah Vokasi UNS. Ini sedikit berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara BPPI di dalam mengemas dan merancang sekolah kaderisasinya BPPI. Misal kalau di JNP itu kan ada ACS ya, Architect of Civilization School. Nah, yang mana gimana biar kaderisasi BPPI ini tetap eksis, tetap ada, dan juga tetap meaningful walau di dalam kondisi pandemi yang itu mengharuskan perkuliahan dilakukan secara online. Gimana itu Mas? Oke, saya rasa untuk sekolah kaderisasi seperti ini yang dilakukan oleh organisasi Islam khususnya ya di UNS ya, seperti kalau di itu ada ACS, di BPPI itu ada One Step, dan juga di SKFI itu ada One Step, yang mungkin ranahnya kita sama, itu kita ada kaderisasi kita seperti itu, dan yang kita tanamkan di situ untuk mahasiswa baru pun juga sama, untuk mereka tuh meningkatkan potensi yang ada lah seperti itu. Nah, tapi yang mungkin di sini ada membedakan dengan yang lain tuh ada mungkin di rangkaian acaranya seperti itu mungkin Mas. Jadi untuk rangkaian acara sendiri kan dari tiap-tiap fakultas itu kan beda-beda. Ada ACS ada sendiri, dari BPI ada sendiri, dan dari sekolah kaderisasi yang lain juga ada sendiri. Dan mungkin di situ. Dan mungkin di sini juga sebelumnya kita udah ada kerjasama yang memang dari ACS mungkin ada kerjasama kita sebagai sebagai lembaga dakwah lah seperti itu. Jadi ada beberapa kelas mungkin yang besok diintegrasikan dengan sekolah kaderisasi yang lain. Tapi ala kodal semua itu artinya sama aja sih kok. Sama aja sih. Intinya sama aja. Cuma nanti untuk pengamatan acaranya kita lebih ada perbedaan di situ, ada yang spesial. Maka dari itu jangan lupa nanti saya ikutan ke WhatsApp. Oke, siap. Berarti kalau masalah sekolah kaderisasi di BPPI itu tetap ada ya, akan tetap ada, dan itu nanti akan diintegrasikan dengan ACS JNUI, dan kita tetap akan berusaha untuk mengemas itu sebaik mungkin ya, agar itu tetap menjadi meaningful bagi teman-teman mahasiswa baru tentunya. Oke, kalau itu langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tias. Jadi pertanyaannya adalah setiap maba beragama Islam itu wajib ikut Prohis tidak sih Kak? Oke, pertanyaannya mungkin sering banget ditanyain ya dulu ketika aku menjadi seorang maba, menjadi maba ya khususnya. Jadi sebenarnya itu emang nggak wajib sih ikut Rohis tentunya di FEB ini ya, BPPI ya. Tapi yang menjadi poin penting di situ adalah yang dulu sempat aku bayang-bayangin ketika aku daftar nggak sih di FEB atau enggak gitu kan. Tapi yang aku tanam di situ adalah bagaimana aku dapat menebar kebaikan di situ dan berbagi manfaat di situ. Jadi aku jadikan BPPI ini sebagai wadah bagiku untuk mengembangkan diriku. Karena selama ini ya, sejauh yang aku tahu tuh untuk ya hanya beberapa organisasi aja sih yang mungkin memfasilitasi kita untuk berkembang di situ. Dan jangan sampai lah kalau kita sebagai seorang mahasiswa ya hanya
kuliah terus pulang lagi kuliah pulang lagi kan ya jangan sampai lah itulah merugi lah seperti itu, nggak ada pengalaman di situ dan tidak ada relasi yang kuat di situ. Maka menurutku organisasi adalah pilihan yang terbaik kita mengkaryakan diri kita. Oke, berarti kalau masalah wajib atau enggak itu sebenarnya nggak wajib ya. Cuman ini akan sangat disayangkan kalau misal kita melewatkan itu semua ya. Kalau misal kita melewatkan kesempatan yang sebenarnya di situ kita kan bisa mengkaryakan diri kita, mengembangkan diri kita. Jadi ya walaupun ini nggak wajib, tapi kalau bisa ikut kenapa tidak? Sip, gitu ya. Oke, baik Mas Rosid, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Mbak Istiqomah kayaknya, dari UNS. Oke, pertanyaannya adalah apa ciri khas dari BPPI yang itu membedakan dengan Rosis di fakultas yang lain? Ciri khas ya? Iya, kayak ciri khas ya pasti ya BPPI memang berdiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu yang menjadi jurusan utama gitu teman-teman. Yang di SKIFK itu juga berdiri di Fakultas Kedokteran dan juga pasti ada kecenderungan lah di fakultas masing-masing. Tapi secara kita lihat di program-program kita itu pasti contoh lah di kafe kajian Fakultas Ekonomi itu teman-teman juga bisa mengikuti itu kajian yang dapat yang bakal didapatkan oleh teman-teman di sini pasti kebanyakan materinya juga pasti tentang ekonomi dan juga walaupun ada beberapa materi yang tidak menyangkut ekonomi umum tapi yang paling ditekankan adalah ekonomi karena kita kan sebagai mahasiswa ekonomi itu ya pasti ya dituntut untuk kita terkait ekonomi kita pasang itu di kafe contohnya salah satu contoh. Oke, dan kalau saya nggak salah BPPI ini kan lembaga dakwah yang paling pertama berdiri di UNS ya. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu yang menjadi pembeda antara kita dengan lembaga dakwah yang lain karena qadarullah kebetulan kita adalah lembaga dakwah fakultas yang pertama kali di UNS ya. Oke, dan tadi jangan lupa ya untuk ikuti kafe atau kajian FEB begitu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya berkaitan banget nih dari Dela Astuti. Jadi dia tanya kalau kajian online itu diadakan setiap hari apa ya? Berubah-ubah atau tetap? Terima kasih Kak. Oke, mampu bukan tuh? Gak ada keterangannya. Waduh, gak ada keterangannya ya. Iya. Tapi biasanya yang gini yang banyak kalau nggak maba pasti belum pernah ikut acara kami tuh. Terusnya kafe karena yang paling terkenal di BPI itu di FEB ya terkait kajian Islam itu adalah kafe kajian Fakultas Ekonomi. Nah, teman-teman di sini bisa menantikan tuh di setiap hari Kamis ya Mas Giri ya? Iya betul. Di setiap hari Kamis. Teman bisa mengikuti dengan tema-tema yang nanti bakal dikemas secara menarik mungkin lah sama panitia. Oke. Dan salah satu kambingnya adalah beliau Mas Giri. Iya. Dan ketua umumnya Mas Rosid. Oke, terima kasih Mas Rosid. Jadi untuk kajian online-nya setiap hari Kamis ya, jangan dilewatkan. Dan itu kita mengusung banyak tema kok, mulai dari muamalah, fikih, kajian kontemporer dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa diikuti terus ya, pantengin IG-nya BPPI, jangan lupa di follow. Oke, lanjut ini pertanyaan dari Mala Aprilia Dewi. Nah pertanyaannya ini, apakah anak SMA boleh mengikuti agenda BPPI? Nah sama? Iya. Wah, boleh banget tuh. Boleh banget. Lagi-lagi ya, kita yang program yang bersifat umum tuh ya tadi kafe salah satunya itu adalah kajian yang semua orang pun bisa ikut gitu sampai manusia yang baru lahir lagi lah itu juga boleh gitu. Tapi kan konsepnya kan beda-beda. Teman-teman yang mungkin bisa mengambil manfaat dari kafe tidak bisa mengikuti, nah itu dari SD, SMP, SMA, bahkan juga kuliah bahkan udah kerja itu bisa mengikuti kafe. Dosen pun juga bisa itu, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain tuh kayak lomba pun kami juga menyediakan di OSIN ya, itu juga nanti partisipannya juga dari SMA juga bisa. Oke, jadi ini nggak memandang ini ya tingkatan sekolah mau dia SMA, SMP, SD pun nggak apa-apa kalau misal mau ikutan ya di dalam agenda kita, agendanya BPPI. Oke, lanjut ini pertanyaan berikutnya dari Widya dari SMA di Purworejo. Oke, pertanyaannya adalah pencapaian terbaik yang pernah diperoleh atau dicapai oleh BPPI dan BPUNS itu apa? Wah ini gimana? Mungkin pada umumnya organisasi ya pasti mempunyai delegasi seseorang yang dikaryakan lewat lomba-lomba. Kita juga punya tuh di dulu pada tahun saya lupa ada teman-teman itu yang ikut lomba yang nanti itu juara dan juga
BSDB juga yang ikut lomba dan alhamdulillah menang gitu, membawa nama baik BPI dan juga FBP UNS. Dan di sisi lain juga pada tahun 2019 salah satu alumni kita di BPI itu namanya Mas Yunus itu menjadi koordinator pusat Foodway nasional gitu. Itu kan suatu prestasi dan kebanggaan bagi BPI sendiri gitu. Untuk jadi pimpinan tertinggi ya. Pimpinan tertinggi dan dari situ juga kita bisa dikenal oleh nasional lah BPI dan BPI. Jadi itu sih. Mantap. Jadi ini udah nggak usah diragukan lagi ya untuk masalah prestasi ataupun pencapaian yang diperoleh sama BPPI. Seperti tadi Kornas Foodway ya. Jadi itu kumpulan lembaga fakultas ekonomi se-Indonesia. Itu pemimpinnya pernah berasal dari BPPI, yaitu Mas Yunus. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini capaian yang luar biasa ya. Luar biasa itu. Oke, ini lanjut pertanyaannya dari Instagram. Jadi kita nggak tahu siapa ini. Jadi pertanyaannya gini. Tapi ini kok lebih ke Mas Rosid nih. Tapi nggak apa lah. Dia dijawab ya. Kenapa dulu Mas Rosid pengennya di BPPI? Kenapa nggak di BEM atau di organisasi lain? Waduh, kenapa Anda tanya ke situ? Ini hal yang paling aku nggak suka. Oke, aku akan jawab sebisa saya mungkin. Kenapa dulu saya nggak milih di organisasi lain ya, terusnya di BEM. Oke, karena pada awalnya ya teman-teman sekalian, aku tuh dari SD, dari SMP, dari SMA itu memang hidup di sekolah Islam gitu. Kan di SMP dan SMA saya mondok gitu. Jadi ketika aku masuk kuliah, ya saya kira hal yang aku dapat di pondok ya, terutama ilmu agama itu, kalau nggak aku kembang itu rasanya tuh emang banget mas. Jadi sayang banget. Ya karena ketika masuk kuliah dan mungkin satu-satunya ya, bukan satu-satunya sih, salah satu lembaga yang memfasilitasi aku untuk show up dan juga menginspirasi bagi teman-teman sekalian khususnya di bidang Islam ya, itu adalah BPPI seperti itu. Jadi aku di situ bisa ya paling nggak aku berkontribusi lah lah program-programnya dan juga organisasi lain dulu juga pernah ikut ilmu Quran UNS. Masya Allah. Dan di situ aku juga ikut lah. Tapi kalau di BEM ya saya kira saya kurang sih maksudnya kalau saya untuk masuk tentu memang belum bisa maksimal lah di situ. Jadi kalau dipilih BPPI. Berarti karena udah ini ya, latar belakangnya itu udah berbeda ya, karena Mas Rosid ini kan memang dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu hidupnya di lingkungan sekolah yang Islami ya. Makanya kemudian Mas Rosid memilih untuk berkarya di BPPI agar bisa memaksimalkan apa yang sudah diperoleh di hidupnya, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rosid untuk jawabannya. Ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Tapi ini ada titipan salam ya dari Mas Rehandi Fosmi Uhu. Ada uhunya ini. Oke, jadi ini dia bilang kalau aku nggak mau tanya, cuma mau ngasih semangat aja ke Rosid. Rosid semangat ya, BPPI semangat ya, Fosmi akan mendukungmu. Waalaikumsalam Mas Rehandi. Yes, saya kira terima kasih atas semangatnya dan juga saya juga titip salam juga pada Fosmi untuk bisa berkarya, kita masih bisa berkolaborasi dan berkomunikasi untuk negeri. Ya, oke, amin. Terus berkolaborasi lah ya, apalagi kita ini kan sama lembaga dakwah fakultas, khusus di ranah sosum lagi. Jadi kalau bisa kan kita ini ya lebih erat lagi, lebih kuat lagi di dalam berkolaborasi atau bersinergi. Oke, salam balik ya untuk Mas Rehandi Dan juga teman-teman yang lain. ya. Oke, lanjut. Nah ini udah pertanyaan lagi kok. Oke, Baik banget pertanyaan Mas Didi. iya ini masih banyak loh. Jadi ini dari Trisma Anggrian Mustika. Jadi dia tanya untuk medsos dari BPPI yang paling aktif itu apa aja? Sebenarnya untuk medsos BPPI itu yang paling aktif teman-teman bisa lihat di YouTube. Instagram ya? Instagram ya. Setiap hari itu ada postingan, ada reminder lah, dan yang lain-lainnya, dan juga program-program yang diberikan oleh BPPI lah. Tapi dan juga di medsos lain kita juga ada update, cuma nggak sesering di Instagram sih, kayak di Twitter juga ada di Line. Jadi ada juga di YouTube, cuman kalau di YouTube ini ya mungkin berkala sih kalau kita upload konten di sini. Mungkin terutama di Instagram. Oke, jadi untuk medsos itu sebenarnya cukup banyak ya. Ada di Line, Twitter, Instagram, dan YouTube. Namun yang paling aktif adalah di Instagram. Oke,
lanjut, ini pertanyaan dari Instagram ya. Jadi kita lagi-lagi nggak tahu siapa ini. Oke, kegiatan BPPI yang bisa diikuti oleh umum itu apa aja ya? Apalagi itu pertanyaannya ya. Sepertinya tadi udah pernah. Iya, tadi udah. Jadi yang bisa diikuti umum ya tadi kajian fakultas ekonomi itu yang rutin ya 1 pekan sekali, yang insya Allah akan dimulai pada bulan besok ya. Insya Allah September kita insya Allah udah mulai aktif lagi untuk kajian fakultas ekonomi, dan juga ada kajian fakultas ekonomi juga yang spesial ya Mas Billy ya. Nanti di situ puncaknya lebih spesial lagi daripada kajian ahli yang pada umumnya lah. Dan juga ada satu lagi program yang ini merupakan program pemuda juga dari BPI, itu adalah rangkaian dari ASEAN ya. Itu adalah seminar nasional, itu nanti bakal webinar sih. Tapi di situ pokoknya nantikan aja lah. Bicaranya insya Allah kami siapkan yang terbaik lah dan bertaraf nasional lah. Ya. Oke, jadi jangan lupa follow IG BPPI lagi-lagi ya, biar kalian tahu apa aja agenda yang bisa diikuti secara umum. Betul. Kayak tadi ada kafe, ada ASEAN juga. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Instagram lagi. Oke, jadi pertanyaannya adalah selama pandemi ini, apakah BPPI pernah melakukan kegiatan offline, Kak? Selama pandemi ini. Iya. Selama pandemi ini ya, alhamdulillah dan diberikan izin ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa menyelenggarakan yang merupakan ini program yang pertama kali sih, dan mungkin terakhir kalinya ya Mas Billy ya, untuk diadakan di pandemi seperti ini, yaitu kolak. Jadi namanya itu kolaborasi kebaikan. Jadi di program tersebut kita mengajak teman-teman FEB khususnya dan juga UKM di kegiatan mahasiswa yang ada di UNS untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap sosial. Jadi di situ kita adakan sosial dan juga membantu penyembelihan hewan-hewan kemarin. Jadi yang alhamdulillah untuk acara tersebut diikuti oleh 10 UKM ya. Ya alhamdulillah itu merupakan hal yang patut kita syukuri lah. Dengan pandemi ini kita masih bisa berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat juga. Oke. Jadi sempat ya kita melakukan satu kegiatan offline yang mungkin itu merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir ya. Tapi nggak pertama deh, kita tuh pernah ada event opening cafe kok. Itu waktu itu offline juga. Oke, itu yang isi Ustaz ya. Kalau teman-teman pengen lihat lihat aja di IG-nya BPPI itu udah ada press release-nya kok. Termasuk juga notulensi. Jadi bisa dilihat ya. Lengkap insyaallah. Siap. Oke, ini langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya, lagi-lagi dari Instagram ya, tanpa nama. Jadi untuk pertanyaan beberapa setelah ini itu semuanya dari Instagram, jadi nggak ada namanya ya. Oke, langsung aja. Apa bedanya Rodis SMA dan Bila? Ini pertanyaan yang lucu ya menurut saya ya lucu sih, karena ya jelas beda banget sih. Kalau Rodis di SMA itu kan memang bergerak di kebanyakan di dunia SMA ya, yang juga untuk partisipan itu kebanyakan juga dari SMA dan juga anggota itu juga emang dari SMA. Kalau di kita ya di BPI ini di kuliah juga ya pastilah kita akan perkuliahan bersama mahasiswa dan juga target kita pun juga pastinya beda. Tapi secara umum untuk program-program yang kita ajukan dan kita laksanakan di situ juga insya Allah sama di bidang lembaga dakwah lah. Oke, ini ya, karena ini kan sama aja lembaga dakwah ya. Mau di SMA atau di tanah fakultas, tanah universitas sebenarnya sama kok. Dia sama-sama berdakwah ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan yang agak nyeleneh. Gimana? Bedanya BPPI dengan BPIP apa ya? Siapa yang tanya tuh? Wah, aneh-aneh aja. jelas beda dong, kan BPI kan sebagai lembaga dakwah ya, Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam. Sedangkan BPIP itu adalah Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ya jelas beda. Ini itu aja sebatas itu ya. Ini nggak bisa dijawab ini harusnya. Oke. Lanjut, ini ada lagi nih dari Instagram. Jadi tertulisnya kayak gini, BPPI X HMCA. Apa tuh maksudnya tuh? Mungkin ingin ngajak kolaborasi atau gimana nih? Tapi saya kira ini yang tanya maupun yang nulis itu pasti dari MCA tuh. Iya pastinya. Pasti dari MCA kan. Ya mungkin benar apa namanya, kita harapkan ya nanti kita bisa dari BPI bisa mengajak kolaborasi kembali dengan MCA, terus nanti bisa kita silaturahmi bareng dan juga mengadakan mungkin lah forum-forum bareng lagi bersama MCA. Dan juga salam tuh buat salam nih buat
MCA. Dan terima kasih juga kemarin ketika sekolah ya udah partisipasi di situ. Tapi harapannya ke depan kita masih bisa untuk saling berkolaborasi lagi dan juga menjalin tali silaturahmi. Oke, itu ya salam untuk teman-teman HMCA siapapun yang mengirim ini. Siapapun yang mengirim itu. Oke, lanjut nih. Waduh, pertanyaannya agak ngenye ya, Kayaknya itu apa? agak sedih gitu. Jadi apakah BPPI periode selanjutnya itu bakalan dipisah antara sarjana dengan diplomanya? Gimana Mas Rosin? Bisa beda. Karena ya emang ya teman-teman sekalian di UNS ini untuk tahun ini untuk D3 diploma itu memang sudah tidak bervokasi ya. Jadi berita terbaru yang saya dengar itu emang tahun depan untuk kaderisasi sendiri di BPI insya Allah akan fokuskan ke S1 itu saja yang kedua. Adapun di sekolah vokasi itu juga ada insya Allah untuk pengembangan dakwah di tingkat vokasi dan sekolah vokasi sendiri. Jadi teman-teman jangan kecewa yang di sini D3 ya diploma yang sedang menonton ini kalaupun pengen ikut lembaga dakwah nanti bisa ikut di lembaga dakwah tingkat sekolah vokasi lah seperti itu. Jadi ini memang ini ya sepertinya akan dipisah antara yang sarjana ataupun yang diploma. Tapi jangan sedih bagi teman-teman yang diploma karena insya Allah akan segera dibentuk ya untuk lembaga dakwah. Insya Allah. Yang itu nanti di tingkat sekolah vokasi. Amin amin. Semoga sudah terbentuk ya. Oke, ini masih ada lagi nih. Sabar ya Mas. Oke, jadi pertanyaan berikutnya ini dari Tejo KW. Tejonya Tilik mungkin ya. Assalamualaikum Tejo. Dari rumah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menguatkan orang-orang yang berada di organisasi BPI itu? Gimana sih Mas agar timnya itu bisa solid dan tangguh seperti itu? Wah, ini berarti BPI timnya itu tangguh dan solid ya. Alhamdulillah kita ada tangguh dan solid. Ada hal ya untuk kondisi kita ya alhamdulillah selama ini walaupun kondisi COVID-19 pandemi seperti ini juga masih tetap jalan seperti ini dan kebutuhannya pun saya kira selama kita cek di grup dan kita monitor grup dan juga update itu ya alhamdulillah mereka juga respon dengan baik. Tapi di sisi lain di situ kita ada suatu program yang mungkin ini juga tidak asing sih untuk lembaga dakwah yang lain. Di situ ada mentoring atau kita sebut dengan halaman lembaga lah KL. Jadi di situ kita fasilitasi buat mereka staff-staff dan juga anggota yang ikut BPI itu untuk mengikuti kelompok ngaji kecil, masalah seperti kelompok ngaji kecil. Ini mereka tidak hanya diwajibkan untuk apa namanya untuk ikut kegiatan organisasi aja ya, program dan mengikuti rangkaian kegiatan organisasi. Tapi di situ juga mereka juga difasilitasi untuk mereka belajar Islam di dalam dan juga sharing-sharing bahkan curhat tuh, julid lah bersama mentor-mentornya pasti. Itu merupakan hal yang menurut saya itu penting dari kita berorganisasi dan juga perlu kita untuk mengkaji ilmu Islam sama kakak-kakak mentor yang sudah disediakan. Itu merupakan hal yang mungkin mengikat BPI. Oke, jadi ini yang penting gimana caranya kita itu tetap melakukan monitoring secara terus-menerus kepada para anggota, termasuk juga teman-teman Kabicek Fit ya. Dan juga karena di situ kan ada juga nih yang namanya mentoring atau kelompok ngaji kecil. Jadi di situ teman-teman yang ikutan tuh bisa saling curhat, bisa saling cerita dan mendapatkan ilmu agama juga ya, yang tentunya itu sangat bermanfaat dan membuat tim yang ada di situ menjadi semakin solid dan tangguh. Ini memang luar biasa. Ini lagi-lagi teman-teman yang mungkin merasa ya sedang kultur lah berorganisasi, merasa lelah berorganisasi. Nah, itulah tempatnya kita untuk sharingkan yang mungkin kesah kita di organisasi kepada mentor kita, karena di situ mentor kita juga siap lah untuk selalu mendengarkan dan juga memberikan solusi terbaik untuk kita untuk BPI. Insya Allah ini manfaat sekali bagi kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga dakwah ini. Insya Allah. Oke, ini lanjut lagi ya karena masih ada yang bertanya. Oke, dari Mbak Retno Firly. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi BPI untuk bisa tetap berjalan dalam masa online? Nah, ini agak berkaitan sama ini. Gimana ini? Agar tetap berjalan walaupun secara online ya. Online. Oke. Untuk kondisi pertama dari kondisi BPI sendiri yang dulu emang kita awal pelantikannya emang
awal banget, dan juga kita ketika menyusun, merancang program kita, program kerja kita itu memang secara offline. Dan qadarullah itu ada pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk mengkonversi lah untuk program kita yang dikerjakan secara offline ke online. Nah itu memang tantangan bagi kami sendiri dan juga teman-teman sekalian yang di organisasi lain untuk bagaimana sih kita menjalankan program-program kita. Tapi perlu diingat bahwasanya seseorang maupun suatu organisasi yang punya visi yang jelas dan misi juga yang dimana mereka tuh bergerak di situ. Jika emang terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi dan juga ya ada masalah-masalah, pastilah segala cara itu pasti akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, alhamdulillah dari sini ya kita tetap berusaha untuk program-program yang kita laksanakan secara offline untuk kami pindah ke online. Mungkin yang sedikit bermasalah itu yang di bidang ini masih di layanan umat. Oh iya. Karena itu harus ke dusun binaan sebenarnya ya. Dan itu kegiatannya kan offline. Kayak ngajar TPA kan sebenarnya offline ya. Jadi itu cukup kesulitan untuk kita untuk kemudian mengkonversikannya menjadi online. Tapi alhamdulillah untuk beberapa kegiatan seperti kajian online misalnya, itu alhamdulillah masih bisa diubah menjadi secara online. Dan alhamdulillah untuk antusiasmenya pun juga cukup tinggi kok, alhamdulillah. Jadi mungkin inilah yang membuat kita bisa bertahan di dalam situasi pandemi yang seperti ini. Walaupun berbagai program itu berjalan secara online. Oke, lanjut lagi Mas Rosid. Ini ada pertanyaan dari Elisa. Apa saja syarat agar bisa gabung di BPPI? Apa aja nih syaratnya? Syaratnya, pantengin. Jadi untuk saya pribadi dan kebanyakan teman-teman pasti ya, ada dua syarat yang harus dan khusus dimiliki oleh calon yang punya ikut BPPI. Pertama aja itu adalah agama. Pastilah Muslim, kita berdiri di lembaga dakwah, kita fakultas ya pasti kita untuk Muslim. Terus yang kedua ini adalah mereka yang punya visi, mereka yang punya keinginan untuk berbuat kebaikan antar sesama dan juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Cukup dua itu yang mungkin menjadi bekal kita masuk ke BPI, karena nanti di BPI kalian akan ada suatu hal yang baru bakal kalian dapatkan, dan di situ kalian perlu namanya bersama dan juga berbagi kebaikan dan juga menebar kebaikan antar sesama. Oke, berarti intinya cuma dua aja kok. Kalian beragama Islam dan kalian punya visi untuk selalu menebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun itu. Siap. Oke, itu syaratnya untuk bisa gabung ke BPI ya, teman-teman semua. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ini dah hampir selesai. Alhamdulillah. Oke. Jadi banyak ya ini yang tanya ke Mas Rosid. Dari Binti siapa kan? Binti. Ya namanya Binti. Hal-hal apa yang bisa digunakan sebagai daya tarik mahasiswa untuk ikut serta di Rohis BPPI maksudnya? Daya tarik. Biar mahasiswa tuh tertarik gitu lah untuk kemudian ikut atau mungkin mendaftar di BPPI. Saya kira untuk pertanyaan ini subjektif banget ya, karena setiap orang tuh pasti beda-beda ketika tidak mengikuti organisasi gitu. Tapi pengalaman saya ketika saya tidak masuk BPI itu, memang yang aku lihat di BPI itu memang dari kekompakannya. Jadi memang dilihat dari program-programnya itu memang upah dari teman-teman tuh nggak tahu kenapa ketika ketemu di jalan dan ketemu di masjid ya, misalnya di musola BPI itu benar-benar anak-anak BPI dan juga mereka tuh benar-benar kompak itu makan ya bareng dan yang lainnya. Di sisi lain juga teman-teman sekalian yang perlu teman-teman ketahui juga yang masuk BPI itu alumni-alumninya itu luar biasa dan juga solid itu di situ. Jadi alumni BPI kan namanya Gabi. Jadi emang dari alumni itu menjalin silaturahmi yang cukup erat dengan BPI. Dan juga program yang ada untuk BPI juga dengan BPI. Tapi untuk alumni-alumninya tuh benar-benar solid lah di situ. Nah, jadi emang benar-benar nyapa dan juga ya hal-hal yang bisa dilakukan bareng-bareng, kenapa tidak? Oke, berarti ini testimoni seorang Mas Rosid ya, seorang ketua umum BPPI, bahwasannya begitu banyak hal yang menyenangkan yang itu bisa didapatkan di BPPI. Salah satunya adalah kekompakan antara yang satu dengan yang lain, bahkan antara anggota aktif dengan mereka yang sudah menjadi alumni ya, itu masih tetap terjalin hubungan dengan erat dengan baik. Oke, Mas Rosid, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, ini masih ada dua lagi. Tapi ini pertanyaannya cukup mirip ya. Ini pertanyaan yang pertama, tapi mirip.
Jadi dari Romelan ini dari UNS, BPPI itu bergerak dalam bidang atau bidang apa saja. Kemudian ini ada juga dari Andi itu dari masyarakat umum. Pertanyaannya hampir sama. Apa aja departemen yang ada di BPPI dan bisa dijelasin tolong gambarannya sedikit. Oke, untuk departemen sendiri, untuk dua pertanyaan itu saya kira dalam masing karena dari BPPI ini secara singkat aja ada 9 bidang. Itu aku konsolidasikan jadi 3 bidang secara besar lah seperti itu. Yang pertama itu ada KPN, itu ada kaderisasi, pembinaan, dan bisa. Nah, ketiga bidang ini emang aku bentuk dan aku konsolidasikan itu karena punya ranah yang sama. Di lain sisi juga mereka punya peran untuk bagaimana sih memikirkan kaderisasi selanjutnya untuk BPPI dan juga menjaga uang dan juga siar bisa Muslimahan. Oh iya, siar muslimahan lah di situ. Itu di KPN. Terus konsolidasi kedua itu ada LSM dan yang segitu. Yang pertama ada layanan umat yang bergerak di masyarakat lah seperti Keduspin dan juga mengajar TPA di situ. Dan yang kedua itu ada siar dan siar untuk masyarakat Islam lah. Itu yang ketiga itu ada media komunikasi. Ya, media komunikasi itu ya nanti yang mengatur sosmed kita dan yang lain sebagainya. Yang ketiga itu bidang-bidang yang saya kira peran itu memang sama dan ketika dikonsolidasikan itu bermanfaat. Dan yang terakhir konsolidasi terakhir itu ada angka 2. Ada pertama ada Humas sebagai acara kita untuk menjalin uang menjalin silaturahmi dengan bukan ada di FVP maupun di luar FVP. Dan terus yang kedua itu ada kewirausahaan yang bergerak di bidang yang usaha seperti itu yang pemberdayaan lembaga dan lainnya. Dan yang terakhir itu ada sekretariatan itu bagian administrasi dan juga dan seperti itu pada umumnya lah sama. Oke, jadi di BPPI itu ada 9 bidang ya, yang masing-masing konsolidasi itu ada terdiri dari 3 bidang ya, KPN, LSM sama ada 2 KPN, kaderisasi pembinaan bisa, LSM, layanan umat, PR dan media komunikasi. Kemudian yang HK2 ya, HK2 itu Humas, Kestari dan kewirausahaan. Ya, itu kalau teman-temannya kok lagi-lagi nih, kalian mantengin aja di BPPI itu ada kok. Nanti kalian bisa lihat masing-masing deskripsinya lah ya. Iya, bidang ini ngapain aja, bidang ini tugasnya apa, itu bisa dilihat. Jadi follow IG BPPI. Jadi belum kalian tahu di dalam BPPI, kalian wajib follow terlebih dahulu untuk IG BPPI. Lagi-lagi ini udah perintah langsung nih dari ketua umumnya. Aduh, langsung follow di sini ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Tepatnya dari Mas Yusuf. Mas Yusuf ini dari UGM. Wah, orang dari UGM sampai tanya BPI loh, Masya Allah. Oke, jadi Mas Yusuf ini bertanya mengenai 2 hal. Tapi mungkin bisa langsung dijawab aja ya. Izin bertanya Mas, kalau di BPPI itu semisal ada rapat bidang gimana? Apakah Ikhwan dan Ahwat itu jadi satu ruangan atau gimana? Kemudian yang kedua, gimana keberjalanan BPPI di masa pandemi? Kendalanya apa aja dan cara mengatasinya gimana? Nah mungkin untuk yang pertanyaan kedua ini tadi sudah sempat dijawab ya. Ini bisa diulangi sebentar aja, tapi yang pertanyaan yang pertama ini nih yang perlu dijawab terkait rapat bidangnya itu gimana? Oke, siap. Ini ketahuan yang tanya pasti anak LDK atau LDK karena tahulah rapatnya sebagai organisasi LDK seperti ini. Jadi mungkin yang Yusuf belum tahu ya, Yusuf ya. Namanya Yusuf belum tahu. Tapi saya kira sama. Tapi di BPI ini untuk rapat bidang secara offline ya khususnya itu juga bisa di satu forum dan satu tempat. Tapi dengan asal dengan syarat juga ada hijab yang membatasi lingkungan dan akhwat. Tidak masalah, tapi selama membatasi diri dan juga jaraknya pun juga diperhatikan, itu nggak masalah untuk diadakan rapat lagi di situ. Ada batas lagi di situ. Dan mungkin yang kedua sih yang sudah disinggung tadi, lagi-lagi gimana cara mengatasi keberjalanan BPPI ini di masa pandemi? Lagi-lagi menyinggung tadi. Mungkin salah satu halnya lewat mentoring sendiri ya. Mentoring. Ya, karena masalah yang paling utama itu emang di luas kalau di pandemi seperti ini di luas. Emang ada cerita juga sih dari staff lain itu masih nggak kenal gitu. Padahal udah 1,5 periode lebih, tapi nggak kenal siapa satu dan yang lainnya. Tapi
nanti di situ kita adakan ya ada monitoring lah tadi itu salah satu wadah, dan juga program-program yang menarik dari pembinaan ya seperti Ustadz Kuasa kalau ingin tahu tuh salah satu staff nanti tanyain terkait dia lah, kepo lah dia lah, nanti sampai semua staffnya itu ya insya Allah bisa diselesaikan, Bisa saling mengenal ya, saling mengenal. Ada RTBU juga ya dalam beberapa keluar ya, kurang lebih sama sih Ya. yang intinya biar antara staff yang satu dengan yang lain itu bisa saling mengenal satu sama lain. Itulah intinya. Iya, oke. Alhamdulillah nih Mas Wasid untuk semua pertanyaannya yang ini dijawab via secara langsung ini sudah ada. Tapi untuk beberapa pertanyaan nanti ada yang dijawab via tekstual juga ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya santai aja. Bagi yang belum terjawab nanti akan dijawab secara tekstual oleh Mas Rosid. Nah ini karena pertanyaan yang itu harus dijawab secara langsung sudah selesai kita laksanakan, maka mungkin kita bisa mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Mas Rosid Ridho selaku Ketua Umum BPI FEB UNS tahun 2020 ini. Oke, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, pesan saya terakhir adalah kita sebagai seorang mahasiswa dituntut untuk saling bermanfaat, seperti halnya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu adalah motto yang saya pegang dari dulu hingga sekarang. Bermanfaatlah untuk sama maupun orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini teman-teman sekalian dan juga khususnya maba ya, mahasiswa baru yang masuk UNS dan mungkin mahasiswa yang tidak masuk ke fakultas ekonomi dan bisnis, siapapun kalian tetap berkaryalah dimanapun kalian berada, entah nanti kalian bakal masuk ke BPI atau tidak, ataupun nanti bakal masuk di organisasi yang lain, tetaplah terus berusaha untuk saling berkarya dan bermanfaat bagi sesama. Seperti itulah. Seperti halnya juga permata yang mungkin kita tempatkan dimanapun, bahkan ketika kita tempatkan di tempat sampah, dia pasti akan tetap bersinar dan berkilau. Oke, terima kasih. Nah, oke, itu tadi closing statement dari Mas Rosid. Mungkin dari Mas Rosid ada lagi yang mau ditambahkan? Terakhir ya, dari saya pribadi, bila ada salah kata yang tadi ketika penyampaian saya ketika menjawab pertanyaan tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, dan mungkin juga menyinggung teman-teman sekalian tanpa saya sadari, dan juga itu akan dasar ketidaksengajaan buat teman-teman, karena saya sendiri juga seorang mahasiswa yang masih berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah sudah begitu banyak pertanyaan yang tadi dijawab oleh Mas Rosid. Semoga segala jawaban yang telah diberikan tadi dapat membuat teman-teman semua, dapat membuat kalian semua menjadi lebih kenal dan tentunya menjadi lebih dekat lagi dengan BPI. Ya sudah, kalau begitu saya kira cukup sekian untuk Sapa BPI edisi yang spesial ini. Apabila ada salah kata atau salah tindakan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.